Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan sebuah materi yang kemarin Pak Alvin terangkan mengenai sekilas pengenalan surah Al-Kafirun. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita meskipun online atau daring, kita diberi semangat, diberi pemahaman dalam adinul Islam, yaitu agama Islam, yaitu mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan kalian buka langsung saja, silakan kalian buka LKS-nya. LKS agama kalian buka halaman 4. Yang bawah sendiri, yang poin B yaitu membaca surat Al-Kafirun. Sudah dibuka semua? Silakan. Ya, dalam Al-Qur'an silakan dilihat ya yang di bawah. Al-Qur'an berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu mengenai firman-firman Allah atau ucapan-ucapannya Allah atau dawuh-dawuhnya Allah. Kasarannya omong-omongan nih Gusti Allah. Ya, Al-Qur'an tadi terdapat dalam sebuah buku yang disebut dengan Al-Qur'an, yaitu kitab sucinya orang Islam. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi turunnya Al-Qur'an itu tidak langsung plek tidak langsung plek menjadi buku, itu tidak. Tetapi Al-Qur'an itu turun satu ayat ya, disampaikan melalui malaikat Jibril lalu turun ke Nabi Muhammad ya. Jadi Al-Qur'an itu turunnya bertahap ya, mulai dari Allah, malaikat Jibril, lalu terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nanti di sana terdapat sebuah Al-Qur'an ya di Nabi Muhammad. Mengenai cara membaca Al-Qur'an ini ada tata caranya. Ya. Tata cara memulai membaca Al-Qur'an dengan isti'adzah ya. Isti'adzah atau ta'awud. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an ini sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita disunnahkan membaca ta'awud. Gimana cara membaca ta'awud? Coba kita melaksanakan bersama-sama membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bacaan ta'awud. Lalu setelah membaca ta'awud kita baca basmalah. Apa itu basmalah? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita membaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu setelah baca ta'awud, lalu membaca basmalah atau bismillah, langsung membaca Al-Qur'an ya. Dalam sebuah Al-Qur'an, tata cara membaca Al-Qur'an itu ada macam-macam sebuah harokat ya. Kalau tidak salah di buku LKS ini ada 8 harokat dalam Al-Qur'an. Ya, kalian harus tahu harokat-harokat apa saja yang dalam Al-Qur'an itu ya. Kalian kalau kalian ngaji pasti tahu beberapa harokat, ini dibaca A, ini dibaca U, ini dibaca I, ya itu ya. Silakan kalian lihat. Ini penjelasannya agak panjang ya, tidak apa-apa, kita belajar ya, sambil belajar sambil santai.
Yang pertama yaitu harokat fathah. Ya. Apa harokat fathah itu? Yaitu tanda baca berupa garis, ya di atas garis ada harokat fathah sret. Itu contohnya di LKS itu ya. Cara bunyinya harokat fathah itu dibaca A. Seperti ba ketemu fathah dibaca ba, bukan ba ya, ba ya. Terus yang kedua yaitu harokat kasroh. Harokat kasroh itu sebaliknya dengan harokat fathah. Fathah di atas, kasroh di bawah garis ya. Gimana cara membacanya? Bacanya itu dibaca i ya. Kayak huruf ba ada harokat kasroh dibacanya bi ya. Terus yang ketiga yaitu doma atau duma. Duma itu di atas garis nanti ada kayak wow serut lah, itu dibaca duma. Gimana caranya membaca harokat duma ini? Dibaca u. Contohnya ada huruf ba lalu dikasih harokat duma dibaca bu. Nah, ya, jadi harokat fathah, harokat kasroh, harokat duma dibaca a i u ya. Fathah a, kasroh i, duma u. Ya, itu apa harokat yang paling mudah ya. Selanjutnya yang keempat yaitu harokat fathaten atau fathah tanwin. Kalau di ngaji-ngaji itu dalam ilmu tajwid yaitu fathah tanwin. Fathaten atau fathah tanwin itu sama dengan fathah sebelumnya, tapi fathahnya itu ada dua. Ya, jadi numpang fathahnya sama di atas garis. Bagaimana cara bunyinya? Yaitu dibaca an. Nah, tadi a fathah, kalau fathah tanwin atau fathah ten dibaca an ya. Contohnya ada huruf ba lalu dikasih harokat fathah ten atau fathah tanwin dibaca ban ya, bukan ba, ban itu fathah ten ya. Kalau fathah saja dibaca ba ya, paham? Lalu selanjutnya yaitu yang kelima fathah kasroten atau kasroh tanwin. Sama, posisinya ada di bawah garis ya. Gimana cara bacanya? Yaitu dibaca in kasroten atau kasroh tanwin dibaca in. Contohnya ada huruf ba atau huruf hijaiyah, semuanya huruf hijaiyah, lalu dikasih huruf kasroten atau kasroh tanwin dibaca bin. Nah, contohnya ba tadi dikasih kasroh tanwin dibaca bin ya, bukan bi. Kalau kasroh saja bi, kalau kasroten bin ada n-nya ya. Lalu yang keenam yaitu domaten atau disebut dengan duma tanwin, sama. Kalau tanwin itu pasti ada n-nya. Contohnya itu harokannya di LKS ya sama kayak wawu itu, cuma ada garis lagi. Duma terbalik. Cara bacanya yaitu dibaca un. Ya, contohnya ada huruf hijaiyah bertemu dengan dumaten dibaca un. Contohnya ba dibaca bun ya. Lalu yang ketujuh ini sukun. Apa sukun itu? Harokat sukun yang harusnya mati. Contohnya ada hamzah atau ini ya di surat Al-Kafirun. Itu ada huruf qaf dengan lam. Lamnya itu sukun, dibaca kul ya, bukan kula ya. Lamnya itu mati, dibaca kul. Huruf
vokalnya itu mati ya. Huruf vokal itu a, i, u, e, o ya. Tapi dalam bahasa Arab yang ada itu a, i, u. Tadi dibaca kul. Huruf yang bukan huruf vokal itu hidup kul. Nah, gitu. Kalau dal ada, nah, ada kol-kolannya. Yang kedelapan yaitu tasdid. Tasdid itu dibacanya harokat dibaca double. Contohnya dengan ba, bab. Nah, ya. eh, itu bacaan tasdid mbaknya itu double. Jadi mbak ada tasdid, bacanya itu double. Bukan mbaknya dua, bukan mbaknya satu, cuman ada tasdid itu bacanya double. Yaitu mengenai tata cara membaca Al-Quran ya, ada 8 harokat ya. Seharusnya tata cara membaca Al-Quran itu ada di ilmu tajwid banyak sekali itu ya. Tetapi dalam buku ini yang kita terangkan pada hari ini cuma sedikit, cuma 8. Tolong diingat-ingat saat semester nanti, atau harokat ini bacanya gimana, harokat ini bacanya gimana ya. Selanjutnya mari kita membaca bersama-sama mengenai surat Al-Kafirun. Ya, tadi mulai ta'awud, bismillah. Oh ya, lupa. Setelah membaca Al-Quran kita tutup dengan bacaan Shadaqallahul Azim ya. Mari kita baca bersama-sama, tolong dibuka halaman 5. Itu terdapat surat Al-Kafirun. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi artinya itu silakan dibaca sendiri ya. Artinya itu mengenai tentang dalam ayat Al-Quran tersebut, yaitu surat Al-Kafirun. Selanjutnya mengenai surat Al-Kafirun silakan dibuka 5. Ada catatan penting dalam buku ini, yaitu bacaan yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, bacaan panjang 2 harokat yaitu biasa disebut dengan mat tabi'i. Contohnya itu ma ya, di, a dibaca 1 huruf. Ma ya, ma al kafiruna, ma di nukum, a biduna ya, mat tabi'i. Yang kedua, bacaan panjang 4 harokat yaitu mad jaiz munfasil. Jadi 4 harokat ya. Contohnya dihitung pakai jari 4 detik. Ya ayyuha, wala ana. Nah, dibaca 4 detik mad jaiz munfasil. Yang ketiga yaitu bacaan berhenti atau wakof. Ya. Kalau al-kafiruna, nanya tidak usah dibaca, harus wakof. Al-kafirun. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Bukan kul ya ayyuhal kafiruna, bukan. Tetapi diwakofkan. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah. Terus yang keempat yaitu nun mati yang dibaca samar atau ikhfa. Ifa safawi. Oh, ifa. Bacaan ifa nun mati bertemu dengan tak ya, tak. Contohnya
Antum, bukan antum, bukan. Antum samar ya. Kalau eh, jelas itu idhar antum ya. Bukan dibaca idhar tetapi dibaca ifa karena taknya ini di LKS itu termasuk huruf ikhfa. Antum dibaca samar. Yang kelima yaitu tanwin yang dibaca masuk kepada huruf sesudahnya dengan mendengung atau biguna, wajib berdengung. Dalam ilmu tajwid itu terdapat wajib berdengung, yaitu cuma dua huruf, nun ditasdid sama mim ditasdid. Contohnya seperti di LKS ini, di buku tersebut. Abidum ma. Kalau berdengung itu harus panjang. Abidum ma. Ya, wajib berdengung. Kalau nun gimana? Abidunna. Ya, berdengungnya itu agak panjang. Yang keenam yaitu bacaan memantul atau biasa disebut dengan apa? Qalqalah. Qalqalah ini ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra ini qalqalah yang berada di tengah-tengah ayat. Ya. Kalau qalqalah kubra ada di akhir ayat. Contohnya kul huwallahu ahad. Itu qalqalah kubra. Kalau qalqalah surah terdapat di bacaan ada di tengah ayat pokoknya ya. Contohnya surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, itu qalqalah syura. Lalu yang ketujuh itu tanda wakaf, yaitu tanda alif lam alif yang artinya tidak boleh berhenti. Jadi tanda jim yang artinya boleh berhenti ya. Jadi ini nomor 7 ini tidak usah dibahas, sudah nanti kalau sudah SMP nanti akan dibahas dalam tajwid. Ini cuman tata cara. Ada lam alif itu dalam Al-Quran itu berhenti, terus ada jim itu boleh berhenti boleh terus ya. Ya itu saja catatannya. Yang pertama 1 sampai 6 itu bonus dalam cara bagaimana cara membaca Al-Quran. Tolong dipahami mulai harokatnya sampai bacanya perlu diperhatikan sampai nomor 6. Selanjutnya silakan kalian buka halaman 6. Nah, coba kalian kerjakan yang atas sendiri. Oh ya, untuk tugas yang B membaca surat Al-Kafirun ini kalian buka LKS-nya, lalu dibaca di video ya, di video dengan membaca surat Al-Kafirun yang ada di buku tersebut ya. Silakan dibaca, harus benar ya, tidak boleh terburu-buru ya cara membacanya. Jadi yang pertama tugasnya merekam membaca surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua yaitu silakan kalian menulis surat Al-Kafirun. Yang kemarin belum menulis, silakan menulis surat Al-Kafirun beserta artinya ya. Contohnya sudah ada di LKS halaman 5 tadi. Silakan ditulis. Yang ketiga yaitu menghafal surat Al-Kafirun. Ya, tadi dibaca, coba Kak. Dibaca hafalannya. Oh, dibaca dulu lalu hafalan ya. Itu saja tugasnya. Yang pertama membaca surat Al-Kafirun dengan melihat buku ya, berupa video, dikumpulkan berupa video. Silahkan kirim tugasnya di grup PAI. Yang kedua tugasnya menulis surat Al-Kafirun. Itu saja.
penjelasan dari Pak Alvin mengenai tata cara membaca surat Al-Kafirun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.